Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai para habaib, anak cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam dimanapun beliau-beliau berada, wabil khusus yang hadir bersama kita, duduk bersama kita di majelis kita ini, menambahkan keberkahan yang ada di majelis kita ini, yaitu yang pertama guru kita bersama orang tua kita, Mudirul Ma'had At-Tanwir Al-Habib Hasanul Abidin Al-Muhdar, dan Allah panjangkan umur beliau, berikan beliau sehatul afiyah, kabulkan hajat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang hadir bersama kita Al-Ustaz Al-Habib Safi Al-Muhdar, Al-Habib Hamzah bin Sahal, Al-Habib Ahmad Al-Hamid, Al-Habib Quraisy As-Segaf, dan para habaib yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau semuanya. Kita doakan semoga para habaib kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan mereka sebagai penghibur daripada hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membanggakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Dan juga para tuan-tuan guru, para tokoh-tokoh agama, para asatidz yang juga turut berhadir bersama kita semuanya, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para santri, para santri dan santriyah semuanya yang hadir bersama pada saat ini. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita, sehingga kita bisa duduk bersama-sama di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Ba'alawi, dan juga di dalam acara yang mulia, yaitu acara peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya pulang dari acaranya tidak dengan tangan kosong, keluar semua daripada acara ini dalam keadaan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Kalau kita mau melihat misi daripada Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini semuanya, bahwasannya Rasulullah sendiri membahasakan, dikatakan oleh ulama ada dua misi yang di situ disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diutusnya beliau kepada kita semuanya, dan itu dibahasakan oleh Rasulullah dengan bahasa innama, hanya saja, adatul hasr, dibatasi, pembatasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada dua hal disebutkan oleh ulama. Yang pertama, Nabi menyatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua, innama bu'itsu muallima. Yang pertama, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, hanya saja kata Rasulullah, saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam semesta ini liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk menyempurnakan dan mengajarkan kepada kita semua akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang mulia, perangai-perangai yang terpuji. Dan kita semua tahu bahwasannya diutusnya Rasulullah SAW tepat di zaman yang di situ terjadi kerusakan akhlak yang luar biasa, bahkan sampai dikatakan zaman jahiliyah, zaman jahiliyah, yang mana zaman tadi penuh dengan
maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang minum khamar, orang berjudi, orang melakukan zina. Bahkan ada adat yang namanya membunuh setiap anak perempuan yang lahir karena dianggap sebagai suatu kehinaan. Bahkan di zaman itu perempuan-perempuan diperlakukan dengan tidak pantas. Mereka tidak dapat warisan, bahkan diri mereka dijadikan warisan. Diri perempuan-perempuan dijadikan warisan, diwariskan kepada siapa saja daripada ahli warisnya. Ini zaman yang begitu luar biasa. Maka di situ diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengajarkan kepada umat tentang akhlak-akhlak yang mulia. Dan ini tampak di dalam diri Nabi. Jelas sekali. Siapa yang bisa mengingkari kehebatan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Diceritakan ketika Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah SAW berada di Ghor Hira, didatangi oleh malaikat Jibril, dan Nabi pada saat itu dalam keadaan takut. Pertama kali ketemu dengan malaikat Jibril alaihissalam dengan bentuk aslinya, dengan wujud aslinya. Dikatakan tidak pernah Rasulullah melihat malaikat Jibril dengan bentuk aslinya kecuali hanya 2 kali. Yang pertama ketika turunnya wahyu di Ghor Hira, yang kedua ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Diperlihatkan bentuk asli daripada malaikat Jibril alaihissalam yang begitu dahsyat dan luar biasa. Ini Nabi baru pertama ngelihat, ketemu dengan malaikat Jibril sudah dengan bentuk aslinya yang punya sayap sampai 600 sayap malaikat Jibril. Dan begitu besar sosoknya sehingga ketakutan yang ada di dalam diri Rasulullah SAW. Kemudian lari Nabi masuk ke rumah beliau, ke rumah Sayyidatuna Khadijatul Kubra, dalam keadaan gemetar sampai Nabi mengatakan zammiluni, zammiluni, selimuti saya takut. Kemudian Sayyidatuna Khadijah tanya, wahai suamiku, ada apa gerangan, kenapa? Diceritakan oleh Rasulullah SAW kejadian begini. Saya ketemu dengan sosok yang begini, sampai sekarang saya dalam keadaan ketakutan. Apa yang dikatakan oleh Sayyidatuna Khadijah? Wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kamu sama sekali. Allah tidak akan menghinakan kamu sama sekali wahai suamiku. Kenapa? Disebutkan oleh Sayyidatuna Khadijah alasan kenapa beliau menyebutkan itu kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, tidak mungkin Allah akan menghinakan engkau wahai suamiku. Kenapa? Karena kamu punya sifat satu. Innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang senang menyambung tali silaturahim. Akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Yang kedua, innaka tasduqul hadis. Engkau adalah orang yang jujur, tidak pernah berbohong engkau wahai suamiku. Bahkan kau terkenal dengan sebutan as-sadiqul amin, orang yang dipercaya, orang yang amanah. Akhlak yang kedua disebutkan oleh Sayyidah Khadijah yang beliau andalkan di hadapan Rasulullah SAW untuk menghibur Nabi, untuk menguatkan hati Nabi. Kamu adalah orang yang senang menjalin silaturahim. Yang kedua, kamu adalah orang yang jujur. Yang ketiga, innaka tahmilul kal. Kamu adalah orang yang senang membantu anak yatim dan senang membantu orang fakir. Akhlak yang baik yang ketiga. Akhlak yang mulia yang ketiga disebutkan oleh Sayyidah Khadijah yang ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, wa taksibul ma'dum. Dan engkau adalah orang yang bekerja dengan jerih payahmu, bekerja dengan susah payah mencari rezeki yang halal, kemudian kau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang kelima, wa tuqrid dhaif. Engkau adalah orang yang senang menjamu tamu. Tidak pernah ada seorang tamu pun yang pulang dari rumah Rasulullah SAW dalam keadaan hatinya ada sesuatu yang mengganjal karena tidak dijamu. Dijamu dengan yang layak oleh Rasulullah SAW, bahkan lebih daripada bahasa layak. Wa tuqrid dhaif. Engkau adalah orang yang senang apa? Senang menjamu tamu. Yang terakhir, wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau selalu orang yang pertama bergerak ketika melihat ada orang yang tertimpa musibah, wahai suamiku. 6 sifat ini disebutkan oleh Sayyidatuna Khadijah di hadapan Rasulullah SAW sebagai penguat hati Rasulullah ketika beliau melihat peristiwa yang luar biasa. Dan keenamnya ini adalah akhlak yang mulia yang paling tinggi, akhlak yang istimewa. Semuanya gambaran tentang akhlak yang hebatnya ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Maka jelas
Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kalau kita mau ceritakan akhlak Nabi, wah luar biasa. Tidak cukup majelis kita lama. Cerita-cerita tentang bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana pemaafnya Nabi, bagaimana pemurahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan Nabi itu pernah disihir. Pernah disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid, disihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai kena beliau. Dan ini termasuk bagian daripada sifat basyariah yang boleh ada di dalam diri para nabi-nabi. Sifat yang boleh ada di dalam diri para nabi-nabi, karena walaupun kena sihir Rasulullah, tapi tidak sampai berpengaruh kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sihir yang mengenai Nabi hanya berpengaruh di dalam kekuatan fisik Rasulullah, merasa lesu Nabi Muhammad, lesu kayak tidak ada kekuatan, seperti orang yang sakit. Kemudian beliau digambarkan, dibayangkan di dalam sihir tadi itu bahwasanya beliau sudah mendatangi istri beliau, padahal tidak. Dan ini berlangsung lama Rasulullah SAW, sampai akhirnya dua orang malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan Nabi. Nabi melihat di dalam mimpinya dua malaikat tadi ngobrol. Kenapa laki-laki ini, kenapa? Kata mereka, dia kena sihir, disihir oleh fulan bin fulan dan ditaruh di sumur sana. Maka Nabi memerintahkan kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Miqdad dan satu orang sahabat lagi untuk membongkar sumur tadi, dan ternyata benar di dalamnya ada sihir yang dilakukan oleh orang yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Coba bayangkan, disihir, Nabi disihir, mau dicelakai, dan Allah gak beritahu kepada Nabi orangnya siapa, namanya lengkap dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi tahu. Kalau seandainya kita ini dijahati orang disihir dan kita tahu orangnya siapa, mungkin kita akan marah dengan orang tadi. Bahkan mungkin sebagian orang akan membalas dengan orang tadi. Tidak akan pernah bisa memaafkan, disihir. Tapi bagaimana sikap Rasulullah SAW ketika tahu beliau disihir dan tahu orangnya? Kata guru kita Habib Umar, beliau menceritakan cerita ini, Rasulullah menyimpan dan beliau menggambarkan di hadapan orang yang menyihir beliau seakan-akan beliau tidak tahu, padahal beliau tahu. Artinya orang yang menyihir yang bernama Labid ini sampai dia tidak tahu kalau Nabi tahu dia orangnya, sampai dia meninggal dunia, tidak ada berubah sama sekali sikap Rasulullah kepada orang tersebut. Sampai orang itu tidak tahu. Kalau orang mungkin ada orang jahat dengan kita, mungkin kita maafkan, tapi minimal sikap kita berubah dengan orang tadi. Dan orang, oh ini dia sikapnya berubah, mungkin dia tahu saya salah. Ini orang yang namanya Labid ini tidak tahu sama sekali bahwasanya Nabi Muhammad itu tahu beliau orang yang menyihir. Saking hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jelas misi yang pertama yang diutus Rasulullah SAW, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang kedua, Nabi menyatakan innama bu'itsu muallima. Saya itu diutus, kata Nabi, sebagai pengajar. Sebagai pengajar. Ketika Rasulullah masuk ke dalam masjid, beliau melihat ada dua halaqah. Ada dua halaqah. Halaqah yang pertama, di situ mereka berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Halaqah yang satunya, beliau melihat di situ sedang belajar ilmu. Sedang saling murojaah, belajar, ada yang mengajar, ada yang diajar di dalam halaqah yang kedua. Maka para sahabat memperhatikan, kira-kira Nabi duduk di halaqah yang mana ini? Apakah Nabi akan duduk di halaqah zikir, ataukah Nabi akan duduk di halaqah ta'lim yang diajarkan ilmu agama? Ternyata diperhatikan oleh sahabat Nabi Rasulullah SAW, beliau malah duduk di mana, di halaqah yang di situ ada majelis ta'lim. Nabi duduk di halaqah yang di situ diajarkan ilmu. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau duduk di situ? Duduk di ilmu ini kan ada halaqah zikir yang satunya. Kata Nabi, mereka ini orang-orang yang berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah kabulkan doa mereka. Kalau Allah mau, Allah tidak kabulkan doa mereka. Sedangkan halaqah ta'lim ini, kata Rasulullah, kenapa engkau duduk di situ ya Rasulullah? Innama bu'itsu muallima. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai guru, sebagai pengajar. Ini dalil bahwasanya keutamaan menuntut ilmu, keutamaan majelis ilmu, keutamaan mengajarkan ilmu, dan keutamaan belajar ilmu. Kada gampang nih ilmu, nih warisan Rasulullah SAW. Satu-satunya warisan yang bisa diambil tanpa ada hitungannya cuman ilmu.
Kalau warisan yang lain, warisan harta ada hitungannya, ada 1/6, ada 1/8, ada haknya masing-masing. Ada setengah daripada, ada bagiannya, tidak boleh lebih daripada bagian yang sudah ditentukan dalam syariat. Satu-satunya warisan yang boleh diambil semaunya, ambil berapa aja ambil, silakan, ada hitungannya. Itu warisan Nabi Muhammad SAW yang berupa ilmu. Ambil, pengen mau ambil berapa aja silakan. Sebanyak-banyaknya ambil. Mau 1/3, mau 1/4, mau separuh, mau semuanya, lebih afdal. Lam yuwarrithu dinaran wala dirham innama warathul ilm. Para nabi-nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, yang diwariskan adalah ilmu. Oleh karena itu, kalau ada para penuntut ilmu seperti ini, harus kita dukung dengan sekuat-kuatnya. Harus kita semangati. Begitu beruntung kalau ada ada orang tua yang punya anak penuntut ilmu luar biasa. Suatu keuntungan yang hebat. Kenapa? Karena dia telah menjadi tabungan bagi orang tua tadi itu. Tabungan bagi orang tua tadi. Jadi harus didukung, disemangati terus. Harus disemangati. Apa yang dia mau yang berhubungan dengan ilmu, kasih. Namanya minta duit beli kitab, kasih beli kitab. Minta duit beli sarung misalnya, kasih beli sarung, beli baju, kasih. Yang penting dia semangat di dalam belajar. Anaknya disemangati, kemudian diberi apa yang dia mau supaya dia tadi itu semangat di dalam menuntut ilmu. Karena suatu keberuntungan yang luar biasa. Kata di dalam hadis disebutkan al ilmu khazain wa mafatihu as-su'al. Ilmu itu adalah perbendaharaan yang besar dan kuncinya adalah bertanya. Fas'alu, maka bertanyalah, kata Rasulullah. Kalau orang bertanya akan diberi pahala, 4 orang akan dapat pahala. Yang pertama al-alim, orang yang gurunya. Yang kedua as-sa'il, yang bertanya. Yang ketiga orang yang mendengar. Yang keempat al-muhib lahum, yang cinta dengan mereka. Yang cinta dengan penuntut ilmu aja diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi si penuntut ilmunya sendiri, luar biasa. Bisa mendoakan orang tuanya kan ya. Bahkan disebutkan di dalam riwayat bahwasanya pernah suatu ketika Nabi Isa alaihissalam lewat di satu kuburan, yang mana Nabi Isa diberikan penglihatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya penghuni kuburan tadi diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disiksa dalam kuburnya. Kemudian Nabi Isa lewat begitu aja. Beberapa waktu kemudian Nabi Isa balik lagi lewat di tempat yang sama. Nabi Isa kaget, heran. Kenapa? Karena melihat orang yang dalam kubur ini sudah berubah keadaannya. Yang kemarin beliau melihat diazab oleh Allah dengan berbagai macam azab, sekarang kalau malah diberikan nikmat oleh Allah, bebas dari azab, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan nikmat di dalam kuburnya. Akhirnya penasaran Nabi Isa bertanya langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi Isa, ya Rabb, ini orang kemarin saya lewat engkau azab di dalam kuburnya, sekarang kok sudah diberikan nikmat yang luar biasa, apa gerangan, kok bisa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Isa, orang ini adalah orang yang tidak tahu beribadah, orang yang kelakuannya melampaui batas, parah ada orang ini, makanya saya azab orang ini. Kewajiban dia tinggalkan, yang haram dia kerjakan. Orang yang dahsyat, pokoknya di luar melampaui batas sudah. Kemudian dia ketika meninggal dunia meninggalkan seorang istri yang sedang hamil. Istri yang sedang hamil. Ketika dia melahirkan anaknya, kemudian dia didik anak tadi itu dan dia masukkan ke tempat pelajaran. Ternyata si anak tadi menjadi anak yang hebat di dalam agama. Anak yang saleh, anak yang pintar di dalam agama. Setiap hari dia selalu menyebut namaku dengan nama Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Wahai Isa, apakah mungkin anak yang kenal saya sebagai Tuhannya, seorang pengasih dan penyayang, kemudian abahnya saya azab di dalam kubur? Tidak mungkin, wahai Isa. Dia selalu menyebut saya dan kenal saya, si anaknya orang ini, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih penyayang. Apa mungkin saya azab orang tuanya di dalam kubur? Apakah itu bentuk kasih dan sayang? Tidak akan mungkin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab anaknya tadi, maka orang tuanya tadi dibebaskan daripada azab kubur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita jadikan anak-anak yang saleh dan salihah.
Jadikan orang-orang qurratu ain bagi kita semuanya, yang terutama qurratu ain bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya, Allah lancarkan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiah kepada para habaib kita, kepada para guru-guru kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan santri-santri kita semua dijaga juga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan yang hebat di dalam menuntut ilmu, semangat yang kuat di dalam menuntut ilmu agama warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang penting kepada santri-santri, yang penting sunnah Nabi jangan sampai ditinggalkan, karena sunnah sangat membantu di dalam gampangnya kita untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Pernah ada pertanyaan begini, ilmu itu apakah menjadi mulia karena ada di dalam diri Rasulullah, atau Rasulullah menjadi mulia gara-gara ilmu? Paham ya? Apakah ilmu itu menjadi mulia gara-gara dia ada di dalam diri Nabi Muhammad, ataukah Nabi Muhammad yang menjadi mulia gara-gara punya ilmu? Gara-gara punya? Maka jawabannya kata guru kita, ilmu itu yang menjadi mulia gara-gara ada di dalam sosok Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kalian ingin mendapatkan ilmu gampang, jadikan Nabi Muhammad ada di dalam hati kalian, ada di dalam diri kalian, di dalam keseharian kalian, maka ilmu tadi akan datang. Karena dia tahu tempatnya. Oh, di sini ada orang yang melaksanakan sunnah Nabi, dan kami kata ilmu mulia gara-gara Nabi Muhammad SAW, maka digampangkan oleh Allah masuk kepada kita ilmu tadi ya. Jadi santri-santri jangan sampai meremehkan yang namanya sunnah Rasulullah SAW. Dikatakan kalau seandainya para santri, para ahlul ilm meremehkan sunnah, maka orang awam akan meremehkan yang haram. Jadi jangan salahkan orang awam meremehkan perkara yang haram, kalau kita ahlul ilm meremehkan yang sunnah. Itu gara-gara kita itu. Jadi harus kita menjaga perkara-perkara yang sunnah supaya orang awam jangan meremehkan dengan yang haram. Jadi perkuat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falhu mithlu ajri syahid. Barang siapa menghidupkan satu sunnahku kata Nabi, maka di saat umat ini sedang rusak-rusaknya, zaman sedang kacau-kacaunya, yaitu zaman kita sekarang ini dah. Kita yakin 100% yang dimaksud Nabi itu zaman kita ini sudah. Maka setiap satu sunnah kata Nabi falahu mithlu ajri syahid, akan diberikan pahala orang yang mati syahid. Diberikan pahala orang yang mati syahid. Coba bayangkan kayak apa orang bahari supaya dapat pahala mati syahid, berat, susah usahanya. Harus meninggalkan orang yang dicintai, keluar dari rumah, perjalanan sebulan, 2 bulan, bawa pedang, bawa tombak, naik kendaraan yang punya kendaraan, jalan kaki, sampai masuk ke medan perang, melawan rasa takut di dalam diri, berperang melawan musuh-musuh Allah, kemudian mati di medan perang. Sudahkah dapat mati syahid? Belum tentu lagi. Allah lihat lagi hatinya, niatnya ikhlas apa enggak. Kata Nabi, rubba qatilin baina as-saffain Allah alam biniyatih. Berapa banyak orang yang mati di medan perang, Allah tahu niat yang apa di dalam diri mereka. Belum tentu. Ketika sudah mati di medan perang dan ikhlas niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, baru dapat pahala mati syahid. Kata Rasulullah, umat di akhir zaman tidak perlu pakai perang sudah. Tidak usah bawa tombak dah, tidak usah bawa pedang, tidak usah bawa panah, tidak perlu pergi ke medan perang, tidak perlu keringat dan segala macam. Cukup kerjakan satu sunnah, kata Nabi, maka dapat pahala mati syahid. Diobral oleh Allah Subhanahu wa taala, didiskon oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang dahulu dapatnya sudah, sekarang dibuka oleh Allah pintu sebesar-besarnya. Ayo yang mau dapat pahala mati syahid, sunnah Nabi dihidupkan, sunnah Nabi dipegang. Jangan sampai disia-siakan. Berapa pahala mati syahid yang bisa kita dapatkan setiap hari? Di dalam kamar mandi aja, di dalam WC aja, berapa sunnah yang ada di dalam situ. Artinya berapa pahala mati syahid yang bisa kita dapatkan di dalam WC, di dalam kamar mandi. Belum di dalam makan, adab minum, adab di masjid, masuk masjid, keluar masjid, adab berjalan, keluar rumah, masuk ke dalam rumah. Semuanya ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah jadikan momen maulid kita pada tahun ini adalah momen kita kembali mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi, khususnya ahlul ilm, khususnya para santri-santri yang pegang teguh dengan sunnah Nabi. Insya Allah digampangkan ilmunya, dibukakan fatah yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah membukakan fatah bagi para arifin semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, minta halal minta ridha. Bukan tempat saya sebenarnya berbicara sih. Bingung mau bicara apa. Kita tuh kalau ceramah yang hadir orang awam, biar 1 juta yang hadir tidak apa-apa, gampang.
Tapi kalau ceramah yang hadir orang ahlul ilm, para guru-guru semuanya, biar 10 orang bingung mau bahas apa. Gugupnya lebih besar daripada di hadapan orang awam yang 1 juta. Wah, udah bisa jadi bingung. Cuman imtithalul amr, menjalankan perintah daripada guru kita Habib Hasanul Abidin. Mudah-mudahan Allah berikan nadhrahnya kepada kita semuanya, dan perkumpulan kita dijadikan perkumpulan yang membahagiakan hati Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan tidak keluar kita dari bulan Maulid pada tahun ini kecuali kita diberikan hubungan khusus dengan Nabi Muhammad SAW. Allah jadikan kita orang yang berhak memandang wajah beliau di dunia, di barzakh, apalagi nanti ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.